Berkat itu harus kita pakai untuk hal-hal yang berguna dan yang membangun. Sama-sama bilang sama saya, membangun. Amin. Ya, kalau kita pakai duit itu buat beli rokok, ya kan? Ya, ini mungkin akan ada banyak orang yang setuju sama saya. Tapi sudahlah, ini kan kebenaran, ya kan? Ya, kalau kita pakai buat mabuk, ya kan, waduh. Apalagi orang Kristen itu kan basis-basisnya tuh kan ya, orang Batak, Manado, Ambon, Papua. Itu satu basis semua, saudara. Itu kalau udah mabuk itu, biasanya orang mabuk tuh tambah berdosa kan? Enggak. Kalau orang Manado itu tambah rohani, saudara. Ya. Orang Manado, Ambon, Papua, Batak, pokoknya semua basis Kristen lah. Ya. Itu biasanya kalau lagi mabuk itu tambah rohani, saudara. Saya ada cerita. Orang Papua tuh hari Natal tanggal 25, malam Natalnya tuh Paitua 1, dia mabuk tanggal 24 malam. Mabuk tuh, keliling-keliling. Terus dia berhenti, dia tidur di depan gereja. Terus paginya biasa tuh pendeta-pendeta kan kalau tanggal 25 kan siapin gereja apa segala macam kan. Dia buka pintu gereja, dia ketemu tuh Paitua 1 lagi tidur, ngorok di depan gereja. Pendetanya marah tuh. Kok tidak bisa lihat kah? Kok tidur di depan gereja ini? Marah dia. Tapi biasa, orang basis Kristen itu kalau lagi mabok jadi rohani. Dia lihat pendeta, terus dia bilang, apakah aku tidak boleh tidur di rumah bapakku sendiri? Apakah engkau Mesias? Engkau sendiri telah mengatakannya. Udah, pendetanya kesel kan? Dia telepon polisi, tangkap. Terus itu Paitua itu dia lihat pendeta lihat dia, terus Paitua ngomong, telah tiba saatnya seorang anak kecil datang ke jamur. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya, nah itu ya, basis Kristen itu luar biasa. Kalau seorang ini mantap ya. Gereja perjamuan sebulan sekali dia bisa tiap hari, saudara ya. Ya saya sekali-sekalinya buka Facebook. Saya tuh kan jarang main Facebook ya, karena emang jarang lah teman nanti sana kan. Sekali-sekalinya saya buka Facebook, itu saya lihat ada orang posting ya, dia lagi mabuk tapi lagunya lagu rohani, saudara. Jadi luar biasa ya, di tengah kemabukannya kuasa Tuhan nyata. Ya itu mabok ya, jangan. Ya itu sia-sia lah ya, kita buang uang bisa kita pakai makan tapi kita buat beli minum kan sayang gitu loh ya. Karena Papa tuh kalau kita lagi makan ya, kalau ketemu restoran yang mahal itu, wah tuh kita yang kena ceramah. Saya sama Noel. Ngoni kalau so kaya nanti jangan sampai Ngoni makan di tempat begini ya. Masih banyak orang butuh kasih makan, Ngoni makan mahal-mahal ya. Jadi kadang-kadang kita mau makan pun udah ketar-ketir duluan. Saya udah deg-degan duluan ya kan kalau lihat. Makanya jangan heran kita kalaupun ke mall makannya ya masih yang standar. Wah kadang-kadang deg-degan juga ya. Jadi orang mau makan kan sukacita, kenyang ya. Apalagi kalau makan yang kita makanannya kita nggak tahu harganya, wah itu lebih repot lagi. Itu pulang setelah makan, saudara, itu seminggu nggak kelar-kelar bahasannya. Saudara aku kasih tahu ya, tapi memang betul ya. Jadi udahlah, kita kalau udah kaya jangan hambur-hamburin duit lah ya, karena masih banyak orang yang butuh makan ya. Itu. Jadi jangan menyalahgunakan berkat ya, tadi mabok ya. Tato juga sama itu ya. Udahlah ya. Orang Kristen ngapain lah tato apa? Tato itu kalau masih umur saya begini masih bagus, saudara ya. Saya mau gambar naga di belakang juga nggak masalah.
Tapi kalau udah umur 70, 80, itu kulit sopeot, ya kan? Itu tato naga berubah jadi ulat bulu, saudara. Ya udahlah, ya hidup tuh lurus-lurus saja. Ya, memang Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segalanya membangun, ya. Artinya yang kalau kita mengerjakan sesuatu tidak membangun itu sia-sia. Nah, itu yang pertama, ya, supaya kita tidak menyalahgunakan berkat. Yang kedua, kenapa kita harus siap? Yang kedua, supaya kita tidak diatur oleh berkat, ya. Terus diberikan kuasa untuk mengatur berkat itu, bukan sebaliknya. Ya, ketika Tuhan mempercayakan kita untuk berkuasa atas berkat itu, maka sudah seharusnya kita lah yang mengaturnya dan bukan sebaliknya. Sayangnya, ada banyak anak Tuhan yang hari-hari ini hidupnya malah diatur oleh berkat, oleh uang. Ya, uang sudah mengatur waktu orang untuk beribadah, ya kan? Mengatur waktu dia berdoa, ya. Jadi nggak punya waktu lagi buat berdoa, nggak punya waktu lagi buat beribadah, ya kan? Kenapa? Karena ngejar berkat. Kerja salah nggak? Enggak. Yang salah itu ketika kita sudah berubah prioritas. Ya, ketika kita sudah dikendalikan oleh uang. Ya. Oleh sebab itu Alkitab selalu mengingatkan kepada kita untuk mencari kerajaannya dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kita. Amin. Ya. Saya dulu zaman kerja masih jadi sales dulu, ya. Sales itu kan kerjaan paling random. Ya, kalau kerjaan nggak jelas kadang-kadang, ya. Kalau libur itu biasanya kan orang kalau tanggal merah kan semangat kan. Wah, kita kalau sales tuh lemes semua, saudara. Karena justru waktu tanggal merah itu jualan tuh tinggi-tingginya. Karena libur orang ke mall semua kan. Iya. Jadi makanya kalau kadang-kadang sehari Minggu, dulu kan ibadah kita kan sore kan, jam 4 sore dulu. Jadi saya dulu tuh kalau misalkan dapat jam jaga pameran sore di mall, biasanya paginya saya ambil waktu buat ibadah. Karena buat saya, karena udah hidup 20 tahun lebih ya di gereja, ya, sehari nggak ibadah itu aneh rasanya. Ya. Jadi itu, ya. Jangan sampai kita diatur oleh berkat, ya. Jangan kita diatur oleh uang. Tapi kitalah yang mengatur uang. Berkat itu kita yang atur.